Halo sahabat gosip, selamat datang kembali di Shipper Celebrities, kanal gosip selebriti paling update, paling dramatis, dan paling dicintai netizen Indonesia. Kali ini, kita akan menyuguhkan sebuah kisah yang tidak hanya mengguncang hati para penggemar, tetapi juga menyentuh sisi emosional siapapun yang mendengarnya. Kisah ini datang dari dua sosok publik yang selama ini selalu menjadi sorotan. Fuji, influencer muda yang selalu tampil ceria dan elegan, dan Verrell Bramasta, aktor ternama yang juga dikenal karena kepribadiannya yang kalem dan dewasa. Tapi di balik senyum mereka di media sosial, kali ini terselip kisah kepanikan, kekhawatiran, dan cinta jarak jauh yang diuji oleh keadaan. Ya, kita akan membahas tentang paniknya Fuji saat mengetahui Verrell jatuh sakit, saat keduanya berada di dua negara berbeda, Fuji di Cina, Verrell di Indonesia. Inilah kisah selengkapnya. Semua berawal dari unggahan mengejutkan di akun Instagram milik sahabat dekat Verrell. Dalam foto itu, terlihat Verrell sedang terbaring di ranjang rumah sakit dengan selang infus terpasang di tangannya. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci apa penyakitnya, caption yang berbunyi, "Semoga cepat pulih bro. Kamu butuh istirahat total," langsung membuat publik bertanya-tanya. Fans mulai berspekulasi. Dan yang paling terpukul dari semua adalah Fuji. Saat itu, Fuji tengah berada di Beijing, Cina, untuk menghadiri beberapa undangan Fashion Week, serta menjalani kontrapromosi dengan brand skincare lokal. Jadwalnya padat. Ia baru saja menyelesaikan satu sesi wawancara ketika asistennya menyampaikan kabar soal Verrell. Menurut sumber internal, wajah Fuji langsung berubah drastis. Ekspresinya tegang, tangannya gemetar. Ia langsung menepi, meminta waktu, dan tanpa pikir panjang menghubungi ibunda Verrell, Vena Melinda. Sayangnya, panggilannya tak langsung dijawab. Fuji pun mencoba menghubungi adik Verrell dan akhirnya mendapatkan jawaban. Verrell tengah dirawat akibat infeksi saluran pernapasan akut dan mengalami kelelahan hebat setelah menjalani syuting berturut-turut tanpa jeda. Fuji menangis di kamar hotel. Ia benar-benar terpukul. Selama ini, meski hubungan mereka tidak diumumkan secara resmi, Fuji dan Verrell dikenal sangat dekat. Keduanya kerap saling memberi perhatian, bahkan sempat tertangkap kamera tengah makan malam berdua di Bali beberapa waktu lalu. Sejak itu, Fuji tak bisa tenang. Ia langsung menghentikan semua jadwal hari itu, dan hanya meminta satu hal pada asistennya, bantu cari tahu rumah sakit tempat Verrell dirawat, dan pastikan ia bisa video call malam itu juga. Malam harinya, dengan wajah letih karena jet lag dan mental yang terguncang, Fuji akhirnya berhasil tersambung lewat video call dengan Verrell. Dalam satu rekaman yang tidak sengaja terdengar saat Fuji berada di lobi hotel, terdengar suara perempuan berkata, "Aku panik banget, kamu kenapa bisa separah itu? Kenapa gak bilang dari kemarin?" Netizen menduga kuat suara itu adalah suara Fuji, dan lawan bicaranya tidak lain Verrell. Verrell sendiri terlihat lemah, suaranya pelan, tapi ia tetap menenangkan Fuji. "Aku gak mau kamu kepikiran di sana, fokus aja sama kerjaanmu. Aku cuma butuh istirahat." Namun, justru kalimat itu membuat Fuji makin tertekan. Ia sempat berkata, "Gimana aku bisa fokus kalau kamu kayak gini?" Sejak hari itu, rutinitas Fuji berubah. Ia menyisihkan waktu khusus 3 kali sehari hanya untuk memastikan kondisi Verrell, pagi saat bangun, sore sebelum jadwal event, dan malam sebelum tidur. Dalam situasi itu, Fuji berada dalam dilema besar. Di satu sisi, ia terikat kontrak kerja yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Di sisi lain, hatinya tidak tenang, pikirannya selalu tertuju pada kondisi Verrell. Bahkan di salah satu event Fashion Week, seorang wartawan dari media lokal Tiongkok sempat mengomentari bahwa Fuji terlihat tidak seperti biasanya, tidak seceria hari-hari sebelumnya. Salah satu orang dari tim Fuji menyebutkan bahwa Fuji sempat mengusulkan pembatalan satu jadwal pemotretan dan bahkan mencari tiket pesawat tercepat kembali ke Jakarta. Namun, tim manajemen menyarankan agar ia menyelesaikan dulu urusan profesionalnya. Akhirnya, dengan berat hati, Fuji bertahan di Cina. Meski begitu, dia tidak tinggal diam. Ia mengirimkan paket berisi vitamin, madu, buah-buahan, dan bahkan sebuah surat tulisan tangan dari Beijing langsung ke rumah sakit tempat Verrell dirawat. Dalam surat itu, Fuji menulis, "Aku tahu kamu kuat, tapi kamu juga manusia. Tolong jaga dirimu, karena aku gak akan tenang sampai kamu benar-benar sembuh." Surat itu dibaca Verrell saat masih di ruang perawatan. Menurut perawat yang menjaga, Verrell menangis sesaat setelah membacanya. Sementara itu, Vena Melinda, ibunda Verrell, akhirnya memberikan klarifikasi lewat wawancara media.
Ia mengatakan bahwa kondisi Ferrell memang cukup mengkhawatirkan saat pertama kali masuk rumah sakit, karena suhu tubuhnya tinggi dan batuknya parah. Namun kini keadaannya mulai membaik. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Fuji yang sudah menunjukkan kepedulian luar biasa. Fuji anak yang sangat perhatian, dia terus kirim kabar, bahkan lebih sering tanya perkembangan kondisi Ferrell daripada saya sendiri, kata Vena dalam wawancara singkat. Netizen pun berbondong-bondong memberikan dukungan. Banyak yang memuji ketulusan Fuji, bahkan ada yang menyebutnya sebagai definisi pasangan ideal meskipun belum diumumkan. Tagar cepat sembuh Ferrell, Fuji Care, dan doa untuk Ferrell sempat trending setelah hampir 1 minggu dirawat intensif, akhirnya Ferrell diperbolehkan pulang. Ia masih harus istirahat total di rumah, namun kondisinya berangsur membaik. Dalam sebuah unggahan Instagram Story, Ferrell menuliskan kalimat sederhana tapi dalam, "Terima kasih untuk doa dan perhatian kalian, terutama untuk seseorang yang selalu ada bahkan saat dia jauh." Publik langsung menghubungkan kalimat itu dengan Fuji. Benar saja, tidak lama setelah unggahan itu muncul, Fuji juga mengunggah foto pemandangan langit senja dari jendela hotelnya, dengan caption, "Aku akan pulang secepatnya." Menurut informasi terakhir dari timnya, Fuji dijadwalkan kembali ke Jakarta dalam 2 hari ke depan, lebih cepat dari agenda awal. Fans pun sudah mulai berspekulasi bahwa kedatangannya bukan hanya untuk bertemu Ferrell, tapi juga mungkin akan jadi momen di mana keduanya akhirnya mengumumkan hubungan mereka secara terbuka. Itulah kisah panjang penuh emosi tentang paniknya Fuji saat mengetahui Ferrell jatuh sakit, di tengah jarak dan kesibukan yang memisahkan mereka. Sebuah kisah yang menunjukkan bahwa perhatian dan cinta bisa hadir tanpa harus selalu berada di samping secara fisik. Bahwa dukungan dari hati yang tulus bisa menembus batas negara, waktu, dan ruang. Apakah ini pertanda mereka benar-benar sedang menjalin hubungan? Atau masih menjadi misteri yang belum ingin mereka jawab? Satu hal yang pasti, kisah Fuji dan Ferrell telah menyentuh hati banyak orang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya yang pasti lebih seru, lebih hangat, dan lebih mengguncang emosi. Sampai jumpa di episode berikutnya.